Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang teknologi pemisahan. Kali ini fokusnya menggunakan teknologi membran. Nah, mungkin ini agak sedikit berbeda dengan materi-materi sebelumnya yang memang metodenya itu fokus sekali membahas prinsip dari metode yang secara general, baru kita melihat bagaimana aplikasinya. Tapi dalam teknologi membran ini lebih fokus kita akan membahas bagaimana suatu material dikembangkan untuk menjadi suatu teknologi baru. Nah, di sini kita akan membahas tiga hal yang diharapkan teman-teman bisa mengikuti diskusi ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu untuk mendeskripsikan prinsip pemisahan dengan teknologi membran. Kemudian kalian mampu untuk menyusun atau menganalisis proses pembuatan membran komposit dengan metode inversi fasa. Nah, di bagian kedua ini kita akan praktikumkan nanti di praktikum terakhir di kimia analitik 2. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu untuk membandingkan kinerja membran berdasarkan pengaruh penambahan zat aditif. Oke, kita mulai dengan tadabbur ya. Di sini teman-teman bisa melihat bagaimana dasarnya Allah menciptakan air di muka bumi ini dari sesuatu yang memang sangat baik. Artinya kualitas air itu awal diciptakan dari hal yang baik kemudian untuk diminum. Tapi kenyataannya pada akhirnya air yang kita miliki sekarang itu banyak sekali faktor pencemar yang menurunkan kualitas air tersebut. Nah, bagaimana kemudian kita bisa berinteraksi dengan alam dan melihat bagaimana koneksinya dengan Tuhan, itu kita membahas dalam ekoteologi biasanya. Jadi, seakan-akan ketika manusia itu merusak alam atau air di lingkungannya itu jadi jorok ataupun tidak layak untuk diminum itu tidak berhubungan dengan ketuhanan. Padahal itu ada tiga kaitan gitu. Jadi sebenarnya konsep hubungan bagaimana kita mencintai lingkungan dan ketuhanan itu sangat erat kaitannya gitu ya. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia yang diberikan akal untuk berpikir sudah semestinya berpikir bagaimana menginovasi sesuatu yang Allah ciptakan untuk bisa eh, menerapkan teknologi untuk memurnikan air. Contohnya teknologi membran ini. Oke, mungkin kalau saya berikan gambaran seperti ini, teman-teman akan lebih relate ya, bagaimana kita mulai membran itu sebetulnya apa gitu. Nah, sebetulnya hal yang paling awal kita kenal barangkali untuk memurnikan air atau menjernihkan air adalah saringan. Saringan seperti yang ada di rumah tangga misalnya. Saringan paling sederhana itu yang di bagian sebelah kiri ini ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana eh, saringan itu disusun dari hal-hal yang sederhana atau material sederhana seperti adanya batu, kemudian quartz pasir, kita pakai kerkel, kemudian kita pakai fine sand ataupun apa pasir yang lebih kecil ya atau lebih jernih gitu ya. Kemudian kita pakai cloth untuk menutup bagian bawahnya, kemudian kita saring air sehingga air yang tadinya kotor itu bisa lebih jadi clean. Nah, cuma kekurangannya adalah di sini dia hanya mampu untuk menjernihkan, berarti bagian koloidnya saja yang ditahan. Tapi misalnya ada ionnya, ada logam, ada kontaminasi logam berat seperti Mn, Pb, itu dia masih ikut melewati pasir-pasir ini karena ukurannya sangat besar. Nah, jadi itu kekurangan dari metode saringan yang tradisional. Sekarang kita lihat bagaimana kemudian saringan tradisional ini diportablekan, dibuat jadi teknologi baru. Nah, inilah peran teknologi di sini. Jadi, bagaimana kemudian kita bisa punya saringan di keran tanpa harus besar ya kontainernya. Jadi kita punya keran portable. Jadi sorry, maksudnya saringan portable. Ada saringan keran yang teman-teman mungkin pernah lihat bagaimana disusun dari kerkel ataupun batu-batu ataupun pasir untuk bisa nyaring air dari keran langsung. Nah, kemudian teknologi lainnya adalah ternyata tadi saya bilang meskipun keran portable, saringan portable itu masih belum mampu untuk memisahkan hingga kontaminan yang ukurannya kecil. Misalnya kita mau eh, mengambil beberapa bakteri atau memisahkan beberapa koagulan-koagulan yang ukurannya sangat kecil yang tidak bisa di, dihambat dengan saringan biasa ataupun saringan portable. Maka muncullah lapisan tipis membran. Nah, itu yang dipakai untuk menyaring air seperti di RO. Mungkin kalian sering minum air RO reverse osmosis. Nah, itu modular yang dipakai untuk menyaring air um, di RO itu adalah membran gitu ya. Oke. Nah, sebetulnya apa sih membran gitu ya? Nah, membran itu adalah teknologi yang dipakai secara substansi ya, artinya secara mendasar sekali untuk pemisahan, di mana kita mau misahkan suatu larutan dari kontaminannya dengan memanfaatkan lapisan yang selektif permeable. Nah, dari sini ada dua kata ya, ada selektif sama permeable. Nah, ini menjadi indikator kerja membran nantinya. Jadi membran itu harus selektif dan juga harus permeable.
Artinya kalau selektif itu dia hanya bisa melewatkan zat yang mau kita pisahin. Sedangkan zat yang tidak mau kita pisahkan tuh harus tertahan. Nah, jadi itu selektif. Jadi nggak boleh semuanya lewat. Kalau semuanya lewat berarti tidak selektif gitu ya. Nah, sedangkan permeable dia mampu untuk melewati pori itu. Ketika porinya mampu dilewati itu artinya permeable. Tapi kalau nggak mampu dilewati ya berarti saringannya nggak berjalan ya, filtrasinya tidak berjalan gitu. Nah, jadi tadi ya, bahwa operasi membran atau pemisahan dengan membran atau penyaringan dengan membran itu akan menghasilkan permeat dan retentat atau konsentrat. Jadi ada tiga hal ya, definisi apa istilah baru nih termnya. Ada fit, ada retentat, sama permeat. Nah, sebetulnya fit itu adalah larutan yang kita saring. Jadi yang awal kita berikan untuk penyaringan itu namanya fit atau fit solution. Ya larutan umpan istilahnya ya atau inletnya yang masuk. Nah, sedangkan permeat itu yang keluar, artinya dia sudah terpisah dari pengotornya. Nah, retentar ini adalah bagian yang juga keluar sebagai hasil dari pemisahan gitu. Jadi mostly kita sebutnya fit sama permeat dan retentat gitu. Retentat itu bagian yang masih tersisa. Jadi yang bagian masih tersisa belum terpisahkan dari kotorannya itu namanya retentat, sedangkan yang sudah terpisah namanya permeat gitu ya. Nah, nanti kita melihat kira-kira berapa banyak persen yang terpisah, sorry, berapa banyak yang terpisah sebagai permeat, berapa banyak yang tersisa sebagai retentat. Nanti kita bisa lihat persentasenya. Kalau ternyata lebih banyak permeatnya, berarti efisiensi pemisahannya makin besar. Tapi kalau permeatnya makin lebih sedikit dibanding retentat, berarti eh, efisiensi pemisahannya sangat kecil gitu. Biasanya dalam persentase ya dinyatakan. Oke, kita lanjut. Nah, sebetulnya kalau kita bandingkan antara saringan air dengan teknologi membran, itu ada banyak faktor yang kita harus compare. Artinya kita menyesuaikan sama aplikasi dan juga sumber daya yang kita miliki atau source gitu ya. Yang pertama ada biaya. Jadi dari segi biaya tentu saringan air lebih terjangkau karena memang lebih murah gitu ya. Tapi kalau teknologi membran itu lebih tinggi ya karena biayanya tadi kita menggunakan material-material yang lebih mahal. Tapi memang secara efektivitas saringan air itu lebih terbatas ya karena tadi saya bilang dia tidak bisa menyaring sampai dengan partikel yang kecil. Jadi partikel-partikel kayak ion, kemudian ion logam berat dan lainnya itu nggak bisa kepisah dengan menggunakan saringan air. Tapi kalau teknologi membran tuh bisa, bahkan bisa memisahkan garam, bakteri dan virus. Kalau bisa misahin garam, berarti kita bisa menyaring air laut untuk menjadi air bersih. Nanti ada namanya teknologi desalinasi air laut. Nah, itu memang dipakai untuk menjernihkan atau memurnikan air-air yang terkandung garam tinggi. Misalnya orang-orang yang eh, di kapal laut itu juga mereka menggunakan air laut untuk disaring menjadi air apa kan mereka nggak boleh bawa air banyak-banyak ya dalam kapal. Jadi mereka harus menyaring air laut untuk menjadi air bersih gitu. Nah, secara konsistensi kalau saringan air ya teman-teman bisa bayangin ya kalau saya udah kotor kita harus cuci kan. Nah, itu tapi kalau teknologi membran ya umumnya lebih konsisten. Jadi dia proses kotornya itu lebih lama dan memang tapi secara lifetime-nya itu lebih kecil ya sebetulnya kalau teknologi membran. Jadi kita harus ganti-ganti. Nah, skalabilitas kalau saringan air tentu skalanya rumah tangga. Tapi kalau teman-teman teknologi membran tuh bisa lebih ke level industri. Di rumah boleh nggak pakai membran? Boleh. Kalau emang punya alatnya modularnya kita tinggal gunakan di rumah seperti itu. Jadi sebenarnya kayak RO itu tuh ada nama RO kit ya. Jadi sekarang udah level rumah tangga orang bisa pakai nyaring RO sendiri sebetulnya gitu. Nah, untuk meningkatkan rasa syukur kita, sebetulnya sebelum jauh-jauh kita belajar membran teknologi dan lain-lain, sebetulnya Allah menciptakan satu membran alami di tubuh kita yang berfungsi sangat baik. Ya, apa namanya? Dari gambar ini kelihatan ya, ginjal. Jadi ginjal manusia itu banyak sekali modular membran. Jadi ada sekitar 1.300.000, bayangkan ya, 1,3 juta. Itu alat penyaring yang ada di dalam ginjal atau nefron namanya. Itu membran. Nah, jadi ukurannya sangat kecil sebetulnya, hanya dua kepalan tangan dewasa. Panjangnya sekitar 12 cm, lebarnya 6 cm, tingginya sekitar 4 cm. Jadi kalau kita bayangin ya, setiap hari itu ginjal itu bekerja untuk menyaring cairan yang masuk ke tubuh kita itu hampir 170 liter per hari. Jadi bayangkan saja ya, itu kerjanya luar biasa. Makanya harusnya ini adalah bagian yang paling kita syukuri. Jadi kita nggak perlu beli, tapi kita terus menggunakan ini. Kita minum apa aja kan, minum kopi yang berwarna apapun itu semuanya disaring oleh ginjal itu. Jadi ginjal itu punya membran.
Nah, makanya fungsi ginjal itu kemudian setiap hari kerjanya apa? Menyaring, membersihkan darah, mengatur volume darah, daur ulang air, mineral, zat gizi, mengatur keseimbangan kimia darah, menjaga pH darah, menangani urea, dan lain-lain gitu ya. Nah, dan eh, di sini teman-teman harus ingat bahwa ketika nefron-nefron ini rusak, maka bisa terjadi gagal ginjal. Kemudian orang-orang harus menggunakan alat lain untuk bisa mencuci darah ya. Makanya ada hemodialisis. Kemudian orang-orang harus cuci darah karena ginjalnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu resikonya apa? Kematian kan akhirnya. Jadi ini bagian yang harus disyukuri. Jadi bagaimana kita merawat membran alami ini. Nah, teman-teman bisa eh, Google ya untuk belajar bagaimana merawat membran alami di tubuh kita. Nah, secara aplikasi gitu kita lihat membran itu kan tadi definisi awalnya mau digunakan sebagai separation technology. Jadi jelas dia sebagai alat untuk pemisahan. Nah, pemisahan itu umumnya terjadinya di mana? Membran itu kan kayak material, lapisan tipis. Dia terjadi di permukaan. Nah, jadi permukaan itu adalah bagian paling besar yang berfungsi untuk operasi pemisahan. Nah, ada tiga hal yang paling umum digunakan dalam pemisahan. Yang pertama purifikasi. Ya, purifikasi ini gampang. Purify. Berarti kita mau memurnikan ya. Jadi kita mau menghilangkan zat-zat yang kita nggak inginkan. Misalnya di air minum RO. Kenapa dia saring pakai reverse osmosis pakai membran? Karena dia mau hilangin logam-logam berat yang tidak boleh masuk ke tubuh manusia. Gitu. Jadi eh, pertanyaannya apakah air mineral, sorry, RO masih ada mineralnya? Masih, mineral yang baiknya masih masuk. Kayak Na, kalium tuh masih masuk, magnesium, oke. Tapi kalau kayak logam-logam yang berat itu harusnya sudah dihilangkan dengan RO. Kemudian konsentrasinya, concentration ini kita mau ningkatin konsentrasi atau menurunkan. Bisa separating low and high concentration. Contoh, teman-teman kalau misalnya beli produk-produk jus yang kemasan itu macam-macam kan. Ada yang encer banget, ada yang agak lebih dense, lebih kental. Nah, itu beda-beda proses pemisahannya. Jadi kalau yang lebih dense itu dia kandungan airnya kan lebih sedikit ya. Sedangkan yang lebih encer kan banyak airnya. Nah, itu berarti dipurifikasi atau dikonsentrate menggunakan membran. Nah, gitu. Jadi dengan jumlah buah atau sari buah yang sama, tapi hasilnya bisa beda. Nah, karena proses concentrate ini. Nah, lalu terakhir ada fractionation. Nah, di sini tugasnya adalah jelas ya namanya fraksi. Berarti membuat bagian-bagian atau partisi gitu, men-separate a mixture into two or more components. Jadi boleh dua komponen ataupun lebih gitu ya. Keunggulannya apa dari aplikasi-aplikasi ini? Praktis, biar lebih murah, which is 20% untuk modul dan kualitas produknya lebih bagus gitu ya. Nah, kalau kita klasifikasi membran tuh udah banyak macam-macamnya. Jadi tadi saya udah bahas kayak mana RO kan. Salah satunya RO yang paling paling dekat sama kayak contohnya RO. Nah, sekarang ada beberapa macam. Jadi yang pertama ada MF. MF itu singkatan dari microfiltration, mikro. Jelas ya, mikro tuh berarti ukuran porinya mikro. Nah, mikro tuh berapa meter? 10⁻⁻6, kecil ya. Lalu ada ultra, lalu ada nano filtration NF, lalu ada RO reverse osmosis. Ternyata dari sini bisa kelihatan mana pori yang paling kecil. RO. Makanya saya bilang tadi RO itu kualitasnya sudah bagus. Maka kita boleh minum air tanpa dimasak kan. Karena tadi udah di reduce, udah dihilangkan atau remove kontaminan yang tidak diinginkan. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat setiap membran ini punya tekanan kerja. Jadi tekanan itu zat yang mendorong air itu. Jadi ngebayangin ya, kalian taruh membran, terus kalian taruh air gitu kan. Dia nggak bisa jalan sendiri kalau nggak dikasih driving force. Nah, driving force-nya itu adalah pressure. Nah, dari sini kelihatan, semakin tinggi driving force, itu RO, sampai 10 MPa, megapascal, berarti porinya makin kecil. Karena kalau porinya makin kecil kan ngedorongnya harus lebih kuat supaya airnya bisa keluar gitu. Oke? Nah, jadi ada hubungan antara ukuran pori dengan tekanan yang bekerja terhadap membran itu. Jadi semakin kecil ukuran pori membran tersebut, maka driving force yang bekerja pada membran itu yang dimana ini tekanan itu harus lebih besar. Jadi kalau porinya makin kecil, tekanannya harus lebih gede gitu supaya dia bisa jalan ya. Nah, aktivitas panjang membran tuh macam-macam. Bisa gas diffusion, bisa membran stripping, bisa membran distillation. Jadi bahkan bisa memisahkan gas ya. Nah, jadi itu. Misalnya kita kebanyakan amonia ya, itu bisa dipisahin amonianya gitu. Nanti amonia bisa diambil untuk diolah menjadi apa namanya pupuk misalnya. Jadi bisa. Nah, kemudian
banyak juga jenis lain seperti ada juga elektrodialisis, jadi menggunakan alat listrik. Nah, mode operasinya ada dua, ada dead end sama cross flow. Nah, nanti saya akan jelasin bagaimana bedanya ya. Nah, tadi ini masih bahas tentang klasifikasi membran ya, ada microfiltration, nanofiltration, ultrafiltration, sama RO. Kita bisa lihat di sini ya, dia ada gambar-gambarnya nih kalau bakteri yang warna merah. Jadi kalau di microfiltration tuh bisa dilihat yang kesaring tuh masih di tingkatan virus, kemudian tapi masih nggak terlalu signifikan ya. Yang paling besar ke radius itu adalah dust ya itu. Kemudian colloid itu paling banyak di microfiltration. Jadi kalau air-air keruh itu bisa pakai microfiltration. Tapi kalau mau misalkan yang lebih detail lagi, mau misahin bakteri itu bagus pakainya ultrafiltration. Tapi kalau mau misahin virus, pakainya nanofiltration. Nah, jadi virus tuh bisa dipisahkan dengan nanofiltrasi. Dye zat warna juga pakai ini. Salt juga itu juga pakai, kalau garam tuh pakai nanofiltration atau reverse osmosis gitu ya. Kalau ion juga umumnya digunakan di nano sampai reverse. Jadi bisa dilihat dari gambar ini ya. Ini teman-teman bisa bisa analisis sendiri ya kira-kira mana yang cocok untuk ions, mana yang salt, dyes dan lain-lain. Mineral juga umumnya digunakan di reverse osmosis. Makanya di air minum itu kita paling oke ya karena ukuran porinya tuh lebih kecil dari 0,0001 mikrometer. Ini kecil sekali lah. Nah, ini mungkin penjelasannya lagi ya. Jadi reverse osmosis itu eh, dari bawah ke atas nih ukuran pornya makin kecil ya. Jadi dari microfiltration which is yang kita pisahin colloid sama protoase. Kemudian kalau ultrafiltration itu kita pisahin virus beberapa bakteri dissolved substance with molecular weight between. Nah, ada ukurannya juga nih molekulnya. Kalau nanofiltration kita misain ion di satu valen kayak Pb2 plus, Cd2 plus itu kan bivalen ya. Kemudian trivalen juga bisa kayak Al3 plus. Nah itu banyak. Kemudian di soft kalau reverse osmosis bisa nge-dissolve salt and low molecular weight. Jadi molekul-molekul yang ukurannya kecil tuh bisa kepisah dengan reverse osmosis. Jadi bagus sekali ya konsep reverse osmosis ini. Sama kayak tadi bahwa semakin kecil di kolom keempat ini, makin kecil ukuran porinya, maka tekanan yang bekerja itu harus lebih besar supaya dia mampu untuk meremove zat-zat yang tidak diinginkan tadi. Oke, lalu misalnya apa sih yang bisa dipisahin? Contoh tadi kan kita ngebahas koloid ya. Contohnya kalau itu adalah padatan yang tersuspensi dalam air. Misalnya kayak gini, bayangin di kiri lalu difilter dengan membran jadi jernih seperti ini. Berarti koloidnya udah pindah kan, udah di remove atau ketahan di membran, di pori-pori membran. Di mana ketahannya di permukaan ya. Jadi dia nggak masuk ke dalam-dalam karena permisahannya terjadi di permukaan. Itu kenapa mudah membersihkan membran karena permukaannya saja yang kotor. Bayangin kalau kalian punya saringan, kalian nggak bisa bersihin di permukaannya aja, harus harus bersihin sampai ke dalam. Ya kalau ada yang di rumahnya itu pakai torennya harus dibersihin kan? Nah itu repot. Nah itu makanya membran itu lebih unggul di sisi efektif dalam membersihkannya bahkan. Gitu. Jadi cukup permukaannya dicuci, kemudian dia akan bersih dan bisa digunakan kembali. Jadi recycle-nya lebih tinggi dibanding kita pakai saringan tradisional. Nah, apalagi yang bisa dipisahin? Limbah tekstil, misalnya kayak metilen biru yang paling umum dipakai di industri tekstil untuk bikin jeans dan pewarna tekstil pakaian yang lain. Ada acid yellow yang umum juga digunakan di tekstil ataupun juga di makanan. Nah, ini untuk beberapa zat-zat yang punya ion, muatan, seperti metilen biru yang muatannya positif, lalu ada acid yellow gitu ya, itu ada interaksi antara muatan-muatan. Makanya nanti membran itu kadang-kadang dibikin materialnya itu di atasnya tuh ada muatan tertentu supaya ada tarikannya dengan zat yang mau dipisahkan. Nah, itu ada, tapi teman-teman saya nggak akan minta untuk sejauh itu ya, karena kalian hanya belajar bagaimana pengantar memahami jenis teknologi untuk pemisahan. Gitu ya. Tapi ini contoh aplikasinya. Nah, kebetulan penelitian saya tuh fokusnya di sini. Jadi memisahkan acid yellow sama metilen biru untuk yang tercemar limbah tekstil gitu. Jadi saya pakai membran untuk menurunkan kadar ini. Tujuannya adalah metilen biru itu bisa kita ambil kembali dan kita gunakan sebagai pewarna ulang. Jadi keunggulan pakai teknologi membran itu zatnya nggak rusak. Jadi kalian bisa ambil zat itu kembali dan bisa dipakai ulang. Nah, jadi lebih hemat kan sebetulnya. Nah, fakta yang mengejutkan adalah ternyata di industri tekstil itu apa istilahnya ketika digunakan untuk pewarna pakaian,
ternyata 95% itu dibuang sebagai limbah. Jadi yang kepake buat dyes atau pewarnaan itu cuma 5% doang. Sisanya tuh jadi tekstil, sisanya semua jadi limbah gitu ya. Nah, ada juga polusi dengan logam berat. Teman-teman mungkin bisa lihat bagaimana di Aceh sekarang orang di beberapa daerah nih di Gempang, di Pidi, itu banyak warga-warga yang kemudian menambang atau mendulang emas dengan menggunakan teknik merkuri. Nah, itu juga bahaya sehingga air-air itu tercemar merkuri kan. Nah, itu airnya bisa dipisahkan dengan menggunakan, sorry, merkurinya bisa dipisahkan dengan menggunakan teknologi membran. Nah, penelitian lain juga dilakukan oleh eh, Saiful dan Numal Hayati itu di daerah ini daerah Aceh Jaya ya. Nah, ini ada mereka melihat bagaimana tambang-tambang emas tradisional itu kemudian mempengaruhi kadar logam berat merkuri di sekitar perairan di sana. Jadi paling tinggi itu adanya di sekitar 0,002 miligram, berarti ppm ya. Nah, itu kadar merkurinya gitu. Nah, ini juga contoh lain tadi RO ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih prinsip pemisahannya. Tadi kan kita bahas di awal, dia akan menghasilkan namanya permeat ya dan retentat gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat di bagian kiri, sorry, ini adalah yang tengah yang seperti papan ini ya. Ini adalah membrannya. Jadi ini lapisan membran ya yang warna coklat ini. Nah, kemudian di bagian kiri disebutnya sebagai feed solution atau larutan yang dimasukkan untuk melewati membran. Sedangkan di sebelah kanan yang sudah terpisah namanya permeat. Bisa dilihat di sini bahwa yang tadinya ada molekul warna merah sama hijau tuh nggak keluar kan di permeat, berarti sudah terpisah. Nah, sehingga itu prosesnya benar. Jadi dia selektif, hanya melewatkan eh, molekul tertentu, tapi yang sisanya ditahan. Ini yang lewat nih air. Ini kan molekul air ya, bentuknya V-shape gitu ya. Nah, tadi saya udah bahas juga bahwa ada metode atau mode pemisahan pakai cross flow sama dead end ya. Nah, jadi cross flow itu modelnya tuh tegak lurus. Jadi sorry, cross flow itu sejajar. Jadi bagian kiri ini sejajar. Lihat arah panahnya ya, arah panahnya ke kanan. Jadi bagai pressure dikasih dari atas, kemudian eh, penyaringannya ke kanan, jadi sejajar. Nah, di sini proses kalau kayak gini, dia nggak numpuk. Kalau yang kiri coba bayangkan ya, ke bawah kan, dead end, numpuk di bawah. Jadi ketika dinumpuk ini terbentuklah cake fouling namanya. Jadi kebentuk lapisan kayak kue itu bisa nyumbat. Nah, jadi menyumbat pori-pori. Meskipun nanti bisa dipisahin, tapi itu tadi efisiensi pemisahannya jadi turun gara-gara sumbat, bersihin lagi, sumbat, bersihin lagi. Nah, kalau cross flow itu karena sejajar, dia justru penyumbatannya kecil sehingga lebih efektif menggunakan cross flow dibanding menggunakan dead end. Nah, tapi itu ya tergantung bagaimana aplikasinya diperlukan di industri. Tapi mostly di industri sudah menggunakan cross flow, tidak menggunakan dead end gitu ya. Nah, ini jenisnya lagi. Jadi bentuk pemisahan dengan menggunakan dead end ataupun dengan menggunakan closed flow. Tapi juga bisa hybrid sih. Hybrid dia menggabungkan keduanya. Jadi banyak sekali bagaimana mode pemisahan itu terjadi. Tapi umumnya sudah menggunakan mode closed flow gitu ya. Nah, ini contoh kalau pemisahan gas hidrogen. Jadi coba lihat nih ya, dia di atas ada feed. Ini pakai model cross flow ya, karena dia di sini sejajar, arah panah atasnya tuh sejajar ya. Feed retentannya di sebelah kanan. Jadi kalau dead end dia ke bawah kan tadi. Jadi di sini bayangin other gases itu yang warna kuning itu nggak masuk ke pori membran gitu karena tidak cocok untuk dia ukurannya. Jadi selektif. Jadi bagaimana kita mensiasati ukuran pori kita itu tidak boleh dilewati sama other gases. Jadi hanya boleh masuk hidrogen. Hidrogen itu kan ukurannya kecil ya. Kan ngebayangin lah apa radius hidrogen itu kecil sekali. Nah, jadi yang boleh lewat hanya hidrogen. Maka yang biru-birunya keluar nih lewat apa namanya? Lewat membran. Yang lainnya masih kesisa di atas gitu ya. Oke. Nah, sekarang bicara membran itu sebetulnya dibikinnya pakai apa gitu ya? Pakai material. Materialnya material apa? Ya ada material organik atau itu polimer, juga ada material anorganik. Nah, jadi kalau material organik itu bisa selulosa. Selulosa itu macam-macam ya, bisa dari let's say bahan-bahan alam misalnya
dibuat dari pati jagung, kemudian serat kelapa, macam-macam ya. Tapi disintesis ulang menggunakan teknik gitu ya, mengambil selulosannya saja. Karena kan sebetulnya di dalam pati jagung ataupun serat kelapa pun ada ligninnya, ada hemiselulus yang lain-lain yang tidak diperlukan. Nah, itu dibuang biasanya. Nah, lalu juga ada polimer-polimer. Kalau polimer alam kan kayak selulosa. Lalu polimer-polimer sintetis juga kayak polisulfon, PS. Lalu ada PES, polyether sulfon, lalu ada polyacryl nitril, PAN, ada juga polyvinyl fluoride atau PVDF. Nah, di research saya menggunakan PVDF karena PVDF ini membran sintetis yang mechanical strength-nya itu sangat tinggi dan temperaturnya juga dia sangat tahan sama temperatur. Jadi mau temperatur tinggi dia oke, kemudian tekanan tinggi juga dia oke karena memang bandel ya, ininya apa, ketahanan tinggi sekali dari material membrannya dan dia elastis. Jadi nggak gampang robek. Itu keunggulannya menggunakan PVDF. Sekarang juga ada peneliti-peneliti lain yang kemudian menggunakan bahan-bahan alam. Sorry, limbah-limbah dari plastik yang ada di makanan. Misalnya kalau minum kopi pakai cup kan, cup kopi itu dari BET, polyethylene tereftalat ya. Nah, PET itu dipakai untuk didaur ulang, kemudian jadi PET, dibikin membran nyaring. Jadi ibaratnya kita mengurangi sampah dari cup-cup yang dipakai untuk minuman kan. Nah, itu bisa digunakan sebagai membran juga. Nah, kalau anorganiknya kita pakai apa? Bisa keramik. Nah, keramik itu bisa jadi material anorganik ya itu sebenarnya. Jadi atau clay, clay itu kalian tanah liat. Nah, itu termasuk bahan anorganik yang bisa dipakai untuk menyaring atau bikin membran. Tapi harus dikombin sama organik karena kelemahannya material anorganik ini kan amorph ya bentuknya. Jadi dia kayak clay kan nggak elastis gitu. Jadi dia rapuh. Jadi harus digabungin sama organik juga. Jadi nanti dia hybrid. Jadi ada namanya material hybrid. Kita mengcombine antara polimer organik sama anorganik gitu. Jadi even clay dimasukkan ke dalam membran dan gitu terus ya. Ada glass atau pakai kaca, metal ataupun zeolit. Nah, itu zeolit itu juga udah masuk jenis dari karbon juga sebetulnya ya. Ada karbonnya di situ. Nah, ini secara klasifikasinya teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, membran tadi kan saya jelasin bentuknya tuh kayak gini lah ya, lapisan tipis. Tapi sebetulnya bentuknya macam-macam. Ada bentuk, ini konfigurasi itu bentuknya ya. Jadi bisa flat sheet atau lapisan tipis, bisa juga tubular, tubular, bisa juga hollow fiber. Emang kecil-kecil. Kebayangin sohun nggak? Sohun atau mihun itu. Bihun itu kayak hollow fiber. Jadi bentuk membrannya kayak bihun. Kemudian spiral wound, itu juga. Kemudian tujuan konfigurasi ini macam-macam untuk apa ya? Pasti untuk memastikan sirkulasi fluidanya tuh cukup ya. Artinya cocok dia melewati jenis yang mana. Apakah flat sheet, tubular, hollow fiber, ataupun spiral bound. Yang paling penting dia bisa menghambat fenomena polarisasi. Yang tadi saya jelasin tadi ini di close flow. Kayak ada penyumbatan di dead end. Nah, kick ini harus dikurangi gitu. Jadi bagaimana menghambat fenomena itu tuh disesuaikan bentuknya mana yang paling sesuai, apakah itu hollow fiber, tubular atau flat sheet gitu. Jadi sebenarnya yang paling mudah untuk mengalami uh, cake fouling ataupun fenomena polarisasi konsentrasi mendeposit partikel di pori itu flat sheet. Nah, hollow fiber tuh lebih efektif atau mengurangi itu. Nah, kemudian bisa juga menghindari kebocoran antara ruang feed dan ruang permeat. Jadi kalau bayangin kalau kalau bocor ya berarti zat-zat yang kan tadi rusak ya porinya. Karena rusak jadi zat-zat yang nggak diperlukan juga lewat ya. Itu artinya tidak ada pemisahan gitu ya. Oke, ini desainnya ya, ada macam-macam spiral wound. Nah, yang bagian kiri ini spiral wound itu teman-teman bisa lihat di RO. Kalau kalian ngisi air ulang, isi ulang itu bentuknya persis seperti ini. Dia digulung ya. Nah, itu spiral wound. Nah, itu. Kalau tubular itu yang tengah, kayak bihun kan, kecil gitu ya. Nah, itu kayak jajanan apa tuh rambut nenek itu ya, kecil-kecil sekali. Nah, itu. Kemudian plate and frame itu juga jarang sih, ini industri sekali. Tapi kalau di rumahan ataupun skala isi ulang air kan pakai spiral wound gitu ya. Nah, gimana sih cara bikin membran? Nah, itu ada banyak cara. Tadi kita udah belajar materinya kan, material membran tuh polimer dan lain-lain. Terus udah belajar ini hasilnya kayak gini. Ngebikinnya gimana sebetulnya? Bikinnya tuh pakai metode. Nah, metode yang paling sederhana namanya inversi fasa. Ada banyak metode. Tapi metode ini yang akan kita gunakan di praktikum. Jadi saya bahas di sini ya. Jadi metode inversi fasa itu sesuai namanya inversi fasa. Kalian pernah belajar kalimat inversi di bahasa Inggris atau di bahasa Indonesia? Kan kalau kalimat itu umumnya subjek predikat kan. Subjek predikat objek.
Nah, inversi itu dibalik, predikatnya duluan baru subjek. Jadi kalau bahasa Inggris tuh subjek to be kan. Nah, jadi subjek be kemudian dibalik to be-nya duluan baru subjeknya. Itu inversi. Jadi sama, di sini juga fasa yang dibalik. Nah, jadi inversi fasa itu artinya membalik suatu fasa. Jadi bayangkan awalnya di sebelah kiri ini ada gelas kimia, kita isi sama solvent, pelarut dan polimer. Di mixing kan jadi warna hijau nih. Di apa? Diaduk gitu. Kemudian larutan ini sudah jenuh gitu ya, sudah dipanasi dan lain-lain di treatment. Jadilah DOP solution. DOP ini artinya larutan cetak atau casting solution, larutan yang siap untuk dicetak. Nah, proses selanjutnya kita casting. Casting menggunakan solid support. Biasanya kita pakai kaca, kaca tipis, kaca biasa. Kaca ukuran 30 cm gitu, kali 10 cm atau 15 kali 30, panjangnya 15, lebar 30 gitu. Lalu kita tuang di situ, lalu kita tarik pakai batang pengaduk misalnya. Nah, itu paling sederhana. Lalu terbentuk lapisan tipis. Itu kan bentuknya masih cair ya. Nah, setelah itu kalian masukkan ke dalam bak yang berisi air. Nah, nanti dia akan masuk ke sini, lalu akan terbentuk membran yang padat. Nah, itu. Jadi tadinya kan fasenya cair, jadi padat. Nah, itu artinya inversi, berubah tuh fasenya gitu. Nah, kenapa ini terjadi gitu? Ini unik ya pertanyaan. Karena tadi gini, kenapa dimasukkan ke air? Karena sebenarnya pelarut yang dipakai di tahap awal di bagian paling kiri ini, solvent ini, itu pelarut yang sebenarnya nggak bisa melarutkan polimer. Dia hanya mendispersi, seolah-olah larut. Makanya dia kental. Karena tadi ada interaksi antara ikatan-ikatannya, apakah itu inversi secara sorry bukan dipol ya, dipol boleh ataupun bisa London. Pokoknya secara fisikal ya interaksinya, bukan kimia. Jadi dipaksa untuk larut, makanya diaduk. Biasanya pengadukannya bisa terjadi, mixingnya itu bisa sampai belasan jam, bahkan 24 jam. Kalau penelitian saya, bahkan saya ngaduknya 24 jam ya. Karena saya pakai PVDF sama pelarutnya NN-diacetamida atau DMAC. Nah, DMAC itu polar sekali sifatnya. Polar berarti larutnya ke air kan sebenarnya. Tapi saya paksain DMAC itu untuk melarutkan PVDF yang sangat tidak polar sebetulnya. PVDF itu nggak polar. Kemudian setelah kita cast, kita masukkan ke air. Nah, bayangkan, ingat ya, konsepnya like dissolve like. Bagian yang polar, which is solvent, tadi ada MAC itu polar, dia akan tertarik ke air, makanya keluar. Ketika BMAC-nya keluar, maka membrannya akan kembali menjadi polimer kan. Balik ke polimer dasar yang padat, maka terbentuklah membran. Jadi istilahnya si pelarut ini kayak numpang doang dia, kayak jadi apa ya? Jadi how to say mediator kali ya. Nah itu jadi kemudian dia keluar, dia larut ke air, DMAC-nya, polimernya akan terbentuk. Dan dia akan jadi lapisan tipis. Nanti pas praktikum kan bisa lihat prosesnya seperti apa lebih detail ya. Nah ini adalah video, teman bisa nonton nanti videonya saya akan share linknya. Bagaimana membran itu di casting di lapisan tapis tipis ini. Sini saya nggak sengaja nggak putar ya videonya. Nah kemudian ini adalah proses inversi fasa. Nah, ini adalah tempat alat membrannya untuk memfiltrasi suatu zat gitu ya. Jadi membran ditaruh di bagian paling bawah. Ini ada video juga nanti saya akan lampirkan link videonya di materi pembelajaran ini ya. Nah, kinerja membran itu ada dua ya. Ada selektivitas sama permeabilitas. Sesuai dengan namanya tadi ya. Di awal membran itu prinsip pemisahannya selektif permeable. Jadi dia selektif, harus memilih-milih siapa yang boleh masuk, siapa yang enggak. Tapi juga harus boleh masuk. Kalau nggak boleh masuk, nggak permeable namanya. Jadi ada selectivity and permeability. Kenapa? Ini kan kayak lambang adiaksa ya, harus ada timbangan gitu. Kenapa nggak adil, nggak seimbang? Karena ini paling realitanya kayak gini. Jadi kalau dia selektif sekali, selektivitasnya tinggi, artinya dia memilih sekali siapa yang boleh masuk, mana yang enggak, itu porinya kecil. Kalau porinya kecil, maka kemampuan cairan melewati membran itu juga rendah, maka permeability-nya turun. Jadi kalau dia selektivitasnya sangat tinggi, berarti porinya kecil. Kalau porinya kecil, permeability-nya turun karena tidak mudah untuk melewati itu. Gitu ya, itu yang terjadi. Jadi untuk membuat itu balance gimana? Itulah tantangan orang research material. Mau membalancekan itu. Permeability-nya harus oke, selektivitasnya juga harus oke. Nah, itu gimana caranya? Ya, makanya ada, tadi kita bahas yang ketiga, bagaimana membran itu ditambahkan zat-zat aditif untuk bisa meningkatkan kedua hal ini. Nah, meskipun tidak ideal persis seimbang, tapi
hampir-hampir sama lah. Karena kalau di industri misalnya mereka produksi tadi gula ya, gula gula cair kan gula cair itu awalnya kalau dari tebu kan kotor warnanya kan. Terus dipurifikasi pakai membran. Kalau netes-netesnya tuh per tetes kecil-kecil tuh kapan selesainya industrinya bangkrut ya, butuh banyak bahan bakar kan. Nah, itu nggak nggak bisa di industri, nggak efektif secara itu, nggak efisien juga. Jadi mereka nggak mau pakai membran itu. Jadi harus yang kenceng kan. Nah, kenceng tapi juga gulanya tuh jernih jadinya. Nah, itu gimana gitu ya. Itu tantangan di industri. Ya. Jadi ada banyak faktor pendukung kerja membran. Ada fit solutionnya, komposisinya, apakah dia cair ataupun tidak misalnya. Kemudian konsentrasi ya. Lalu bisa scaling, bisa vapor pressure, bisa juga tekanan, kemudian bisa fouling, anti fouling, ada juga sifat anti fouling. Ada colloidal particles, ada volatile solutes, ada pore-wearing, terus ada fouling due to adsorption dan lain-lain. Jadi ini semua parameter pendukung kinerja membran. Nah, ini coba lihat permeabilitasnya. Ini adalah ketika zat membran itu disaring. Nah, biasanya permeabilitas itu diukur menggunakan flux. Flux itu sama kayak velocity sebetulnya dalam fisika, kecepatan. Kecepatan kan meter per sekon. Biasa di sini kita pakai liter per meter kuadrat per jam. Karena tadi berapa volume cairan yang disaring pada luas permukaan kan meter kuadrat ya luas permukaan. Karena membran itu kan flat sheet tadi bentuknya, tipis ya. Kemudian per jam berapa gitu. Nah, ini kalau membrannya kita lihat di sini ada membran satu M1, M2, M4. Yang paling tinggi itu M5. M5 itu berarti komposisi, sorry, M3 tuh paling tinggi. Ini composition. Itu komposisi yang ditambahkan kemari tuh bagus untuk bisa melewatkan cairan. Maka fluxnya tuh tinggi dibanding yang lain. Tapi 3, 4, 5 ini hampir mirip ya. Tapi satu dan 2 tuh masih rendah. Masih di bawah 500 liter. Ini oke sih buat ini. Ada keterangannya nih, ada yang dark, yang hitam itu bener-bener black itu pure water. Kemudian agak yang light gray itu ada BSA, lalu ada yang sorry ya, ini kayaknya off white, lalu ada yang gray itu after cleaning. Eh yang mau disaring di sini BSA sebetulnya. BSA itu bovine serum albumin, itu protein. Eh air itu jadi pertama prosesnya nyaring air dulu yang warna hitam. Set keluar kan, fluxnya di 300 nih M1 ya. Kemudian dia nyaring BSA. Memang normalnya ketika nyaring air dan nyaring zat yang mau dipisahkan tuh zatnya pasti di bawah air karena air kan encer. Sedangkan zat itu pasti di bawahnya. Jadi makanya BSA itu di bawah 200 jauh sekali ya dibanding air. Kemudian di after cleaning itu adalah setelah dipakai untuk nyaring BSA, tadi kan terjadi fouling atau cake yang di bawahnya itu nyumbat. Nah, tersumbat, maka kita harus after cleaning. After cleaning ini pakai air lagi. Jadi pakai air lagi ulang, di disaring lagi, fluxnya di bawah 300. Coba lihat nih, flux air dan flux after cleaning itu turun kan? Berarti kalau turun terjadi apa? Nah, itu berarti kinerja membrannya turun sebenarnya. Jadi nggak sama kayak awal. Kalau sama, berarti membrannya nggak rusak. Ini berarti rusak. Ada bagian yang sudah sumbat. Tapi kalau nggak begitu jauh nggak apa-apa. Misalnya 300 ke di bawah 300 sedikit ya masih oke, masih fine. Tapi kalau jauh di bawah 100 tuh jelek berarti. Nah, itu indikator bagaimana kita Tapi teman-teman nggak saya ajak untuk menghitung ini. Tapi ini bagaimana kalian bisa mengevaluasi atau menginterpretasi data research yang orang sudah laporkan di jurnal-jurnal penelitiannya. Nah, ini adalah gambaran permeabilitas sama selektivitas. Jadi saya tadi bilang kalau permeabilitas diukurnya pakai flux dalam liter per meter kuadrat per jam, tapi selektivitas diukurnya dalam rejeksi. Reject, tolak. Nah, berapa yang ketolak atau ketahan. Nah, umumnya membran yang bagus itu rejeksinya harus di atas 90%. Jadi minimal 90%. Kita bisa lihat di sini ya, ini penelitian Dong dan teman-temannya. Jadi PVDF itu divariasikan konsentrasinya di bawah sini. Jadi 14%, 16%, 18%, 20%, sama 22%. Jadi kandungan atau konsentrasinya. Lalu kita lihat kalau rejeksi itu yang warna biru ya, ke kanan berarti kurvanya. Jadi pelan-pelan dia ketika persentase PVDF-nya meningkat, ini juga meningkat apa namanya? Rejeksinya. Jadi setelah 18%, rejeksinya di atas 90%. Nah, berarti kalau kita mau milih komposisi mana yang bagus untuk bikin membran, kita pilih komposisinya minimal 18%. Karena rejeksinya ada di atas 90%. Gitu, dia yang belakangan ini ya. Nah,
Kemudian kita itu tadi saya bilang, kadang dia nggak balance antara rejeksi sama selektivitas. Perhatikan ya, di saat PPDF-nya naik, justru dia turun juga kan. Tapi masih oke lah, masih 500 liter, ya oke lah. Gitu ya. Jadi itu adalah itu memang ide seperti itulah realitanya gitu ya. Nggak bisa semua tinggi gitu. Gitu. Jadi kita bisa pilih mungkin barangkali di kalau mau agak banyak airnya 500 ya, 500 liter boleh lah. Karena rejeksinya sudah 90%. Jadi kalau saya disuruh pilih, saya akan pilih yang 18%. Karena rejeksinya di atas 90, fluxnya juga nggak terlalu rendah, masih 500 liter lah. Gitu. Oke. Ini juga yang lain contohnya. Which is sama ya konsepnya. Kemudian, nah, gangguan operasional tadi saya udah bahas. Yang pertama kick fouling. Jadi tentu kalau kita mau nyaring pasti sumbat gitu. Itu yang paling yang paling pasti. Karena kita mau misahin sesuatu kan, ya zat-zat itu akan tersumbat di permukaan. Gitu. Nah, bagaimana membersihkannya? Tadi ada after cleaning. After cleaning itu namanya backwash. Nah, ini cuman nyaring pakai air ulang. Jadi pertama air, lalu zat yang mau disaring, lalu air lagi itu namanya backwash. Ya menyaring balik gitu. Kenapa disebut backwash? Karena memang membrannya dibalik. Jadi awalnya permukaannya itu kan di atas tuh. Nanti ketika backwash diputer, dibalik. Jadi yang bawah jadi ke atas. Namanya backwash. Nah gitu. Supaya kan ditekan dari atas sehingga dia yang tadi permukaannya kesumbat jadi cepet bersih gitu. Nah itu tujuannya. Nah kemudian bisa juga mechanical cleaning. Ini dicuci, bisa disikat gitu misalnya. Nah, tapi itu nggak disarankan karena kan ini ya, jadi bisa rusak ya permukaannya. Kemudian chemical cleaning, bisa pakai zat-zat asam, misalnya dikasih asam kuat, asam perklorat, asam sulfat gitu untuk membersihkan. Kalau kontaminannya larut dalam asam, kalau nggak larut ya ngapain gitu. Jadi harus dipilih sesuai. Jadi tricky sekali ya kalau pakai chemical cleaning. Bisa ultrasonik pakai resonansi gitu ya. Kemudian bisa juga mengganti modul membran. Ya, pilihan terakhir ya ganti gitu. Cuman ya tadi kita lihat dulu kira-kira efisiensinya sudah serendah mana. Jadi kalau dilihat di gambar tadi ini misalnya di M1 300 luk air, after cleaningnya masih di bawah 300 sedikit gitu. Ini masih boleh pakai. Tapi kalau jauh di bawah 100 after cleaningnya tuh ganti aja modulnya karena itu udah jelek sekali berarti. Membrannya sudah rusak sekali gitu. Itu ya. Nah, ini desain modul membran, teman bisa lihat tadi udah saya jelasin juga ya. Kalau membran spinning tuh bentuknya kayak gini. Kalau loose fiber kayak benang, nah itu ya. Kalau ultrafiltrasi membran modul tuh bentuknya kayak gini gulungan, ada membran coating, ada membran package untuk ultrafiltrasi. Ini untuk industri ya. Nah, aplikasinya bisa yang pertama bioreaktor. Jadi bioreaktor ini ibaratnya membran itu digunakan untuk menghidupkan bakteri. Jadi bakteri-bakteri itu yang dia akan memakan zat-zat yang kita nggak inginkan. Jadi bakterinya akan memakan logam misalnya, akan makan kontaminan kayak koagulan-koagulan tertentu itu bisa dimakan oleh membran oleh bakterinya yang dikembangkan di membran itu. Jadi itu bisa juga pakai bioreaktor. Jadi kita masukin air yang tercemar ke dalam suatu reaktor yang berisi membran, lalu sambil disaring dia juga makan zat-zat itu. Jadi itu namanya bioreaktor yang dimakan oleh bakterinya. Gitu ya. Tadi yang pertama kita bahas kali di awal pas kita bahas membran alami kita punya alat namanya hemodialisis ya. Sekarang HD itu untuk cuci darah. Ini juga prinsipnya membran. Jadi pertama darah itu kan dikeluarkan dulu kan, disaring lalu dimasukkan kembali. Nah, itu prosesnya. Jadi setelah dia bersih, masuk lagi tuh ke tubuh kita gitu. Lewat pembuluh balik ya vena. Nah, bisa juga untuk verifikasi. Misalnya wine. Nah, ini contoh ya. Artinya ini kan digunakan dalam berbagai macam industri kan. Kita ada di luar negeri itu ada industri wine misalnya. Nah, itu which is di Bali ada Indonesia. Mereka anggur itu purified-nya pakai membran supaya dia bisa clean. Jadi kalau awalnya anggur anggur itu kan masih banyak syarat-syaratnya kan. Jadi di purified sehingga dia jadi clean. Ya, I never taste it, tapi begitulah kira-kira ya. Atau mungkin yang lebih relate lagi jamu temulawak. Kalau ada yang pernah minum jamu, dasar awalnya kan warnanya gelap. Nah, disaring pakai membran jadi lebih clean seperti ini. Nah, kayaknya lebih oke pas diminum. Atau dikomersilkan lebih oke yang bagian sebelah kanan karena high quality. Kemudian natural fresh lebih fresh dan juga dia nggak ada bahan aditifnya. Jadi udah banyak yang di reduce atau di remove ya kontaminannya.
Kemudian bisa juga untuk yang tadi saya cerita gula cair ya. Nah, kalau bagian gula cair sebelah kiri ini kan awalnya pakai air tebu. Kalian pernah beli air tebu kan? Lihat aja tuh warnanya gimana, coklat hitam gitu kan. Nah, kalau jadi gula tebu awal juga gini, kotor. Kemudian karena tebu itu kan macam-macam ya jenisnya atau warnanya juga macam-macam. Tergantung dia kadar air, suhu tempat dia tumbuh ataupun kadar asam dan kadar garamnya juga ngaruh atau kadar gambutnya ya. Nah itu ketika di purified itu lebih jernih kayak kanan. Jadi orang-orang tuh lebih oke nih minum gula yang kayak gini kan dibanding yang kiri ya. Ya most fresh and crystally lebih clear. Lalu nggak ada chemical consumption ya yang jelas operasinya lebih low budget ya. Itu penting sekali. Jadi konsep industri selalu mikirin itu kan operational berapa operational biayanya gitu. Kalau terlalu tinggi juga mereka nggak mau gitu. Nah, membran memberikan alternatif agar budgetnya lebih ditekan, lebih low gitu ya. Atau kan sekarang ada pernah dengar VCO kan, Virgin Coconut Oil. Nah, itu dipakai biasanya untuk berbagai macam penyembuhan penyakit ya sekarang ya. Kayak sebenarnya bukan itu yang diklaim, cuman memang apa ya konsentrasinya tuh yang bagus gitu karena minyaknya itu pengolahannya itu bagus ya virgin coconut oil. Jadi bayangin dari santan awalnya kita bisa dapetin minyak yang seclean ini. Nah ini di purified pakai membran alatnya gitu. Jadi kalau awalnya kan kayak gini nih, orang kan bisa bikin di rumah ya VCO ngediamin santan gitu ya, kemudian terbentuk minyak. Nah itu, jadi bisa dipisahin sejernih ini pakai membran. Yang dijual kan yang kanan ya. Atau larutan isotonik yang air kelapa ya. Dulu kan kayaknya orang-orang kalau minum kelapa harus fresh gitu ya, harus beli air kelapa. Tapi kan nggak semua tempat bisa mendapatkan kelapa dengan mudah gitu kan. Nggak semua daerah pesisir kan. Nah, sehingga sekarang ada kelapa yang dijual dalam bentuk produk-produk isotonik itu seperti yang di kanan dia lebih clear. Jadi di purified menggunakan atau di ultrafiltrasi disaring menggunakan isotonik. Keunggulannya setelah disaring kan kontaminannya beberapa hilang sehingga dia juga lebih awet gitu. Nah, penyimpanannya juga bisa lebih oke secara warna dan lain-lain gitu. Nah, kemudian ini juga ada alat namanya Emergency Kit RO. Ini alat-alat yang diciptakan sebagai kit. Jadi kalau kit itu kan mudah dibawa-bawa ya. Ini temuannya Pak Igede Dewenten, beliau guru besar teknik industri FTI ya di Teknik Kimia ITB. Beliau memang researchnya di bidang membran. Jadi memang concernnya membran sampai sekarang. Nah, kebetulan beliau ini memang fokusnya di RO membran. Jadi bagaimana RO itu bisa dihasilkan, sorry air itu bisa dihasilkan atau dijernihkan dengan menggunakan RO membran kit ini. Ini banyak sih kegunaannya. Misalnya lagi bencana, kita kan di Aceh sering gempa bumi, which kalau misalnya tsunami gitu, ya kan susah dapat air bersih. Nah, kita bisa pakai ini sebetulnya. Jadi kit RO gitu ya. Kemudian ini juga ada septic tank untuk ramah lingkungan, juga pakai membran sekarang. Nah, jadi beberapa banyak lah keunggulan-keunggulan yang membran bisa lakukan. Ini referensi yang saya pakai. Em, Demikian ya untuk perkuliahan atau diskusi ini. Next kita akan coba lanjut ke teknik pemisahan yang lain. Nanti untuk tugas dan bahan diskusinya saya akan susul di linknya. Demikian ya dari saya untuk perkuliahan ini. Terima kasih banyak sekali sudah mendengarkan ataupun menyimak sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.